Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yes, selamat datang di Kingdom Devotion. Kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih daripada kitab 1 Timotius. Di awal ini saya hendak bertanya kepada Anda semua. Pernahkah Anda merasa tertekan, sehingga Anda menjadi lemah dan kehilangan putus asa? Banyak orang merasa tertekan dan menjadi lemah oleh karena penolakan yang terjadi dari orang lain. Orang lain merasa ada dari dalam diri kita yang tidak mereka sukai, dan mereka menyerang kita, meragukan kita, merendahkan kita, dan menjatuhkan kita, sehingga itu semua membuat kita menjadi putus asa. Baik kalau alasan mereka itu bisa kita ubah, namun terkadang ada juga alasan-alasan mereka itu tidak bisa kita ubah, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mungkin contohnya adalah berbicara mengenai keluarga kita, orang tua kita, kebangsaan kita, warna kulit kita, dan bahkan usia kita. Hal-hal yang saya sebutkan tadi sesungguhnya tidak bisa diubah, karena itu bersifat permanen. Jemaat Tuhan, ternyata Timotius di dalam pelayanannya dipersiapkan untuk melayani jemaat-jemaat di Efesus. Dia pernah merasa tertekan. Timotius yang masih sangat muda, waktu itu dia secara tidak langsung maupun secara langsung tertekan oleh jemaat yang lebih tua daripadanya, karena dia jauh lebih muda daripada jemaat, dan juga mungkin mengalami sebuah respon yang tidak baik dari mereka yang lebih tua. Di tengah ketertekanan itu, di tengah perasaan yang tidak nyaman itu, di tengah ketidakpercayaan dirinya, Rasul Paulus memberikan sebuah perkataan yang menguatkan. Sebuah perkataan guna membangkitkan semangatnya, guna membangunkan dia, supaya dia tidak menjadi lemah dan tidak percaya diri, melainkan setia dalam panggilannya. Kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada saat itu untuk menguatkan Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-12 dikatakan seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat yang sudah kita baca tadi adalah sebuah kalimat yang menguatkan Timotius secara khusus. Timotius diingatkan untuk tidak boleh berkecil hati meski usianya masih sangat muda, meski yang dilayani lebih tua daripadanya. Rasul Petrus memberitahu bahwa engkau masih bisa menjadi berkat buat mereka semua. Rasul Paulus begitu percaya terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Timotius, karena mereka sangat dekat, dan Paulus bisa melihat bahwa ada potensi yang besar dalam hidup Timotius sendiri. Timotius secara khusus tadi dikatakan dia bisa menjadi teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Ini semua diingatkan oleh Rasul Paulus supaya Timotius menjadi berdiri dengan penuh kepercayaan diri dan melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, sama halnya dalam hidup kita semua. Kehidupan ini terkadang begitu keras dan membuat beberapa orang menjadi lemah dan tidak percaya diri atas hidupnya. Banyak hal bisa menekan mereka sehingga mereka bisa berkecil hati dan mereka menyalahkan diri dan keadaan. Di sanalah tugas kita, menjadi seorang Rasul Paulus buat Timotius yang lain. Timotius yang sedang lemah dan tidak percaya diri. Kita harus mengatakan sebuah perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang membangkitkan sebuah kepercayaan diri untuk bisa bangkit berdiri lagi dan melihat sebuah pengharapan baru. Mari kita lebih sensitif dan perhatikan ke sekitar kita. Janganlah hanya fokus kepada dirimu saja yang begitu penuh banyak tantangan mungkin, banyak masalah mungkin dan sebagainya.
Kita semua memiliki kekuatan daripada Tuhan, tetapi tidak semua orang di sekitar kita memiliki Tuhan dan memiliki kekuatan itu. Itulah tugas kita, itulah peran kita, di mana kita keluar dan membawa sebuah perkataan yang menguatkan. Saya tutup dengan satu ayat daripada Efesus pasal yang keempat, ayat ke-29 dari sebuah terjemahan dikatakan seperti ini. Bila kamu berbicara, janganlah katakan yang buruk, tetapi katakanlah yang perlu, yang dapat menguatkan iman orang lain, sehingga ucapanmu menolong orang yang mendengarnya. Saya berdoa supaya perkataan kita semua bisa menolong orang banyak. Perkataan kita bisa menguatkan orang banyak. Perkataan kita bisa menghiburkan orang banyak. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat firman yang mengingatkan kami semua, supaya kami bisa berkata-kata menguatkan mereka yang ada di sekitar kami, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, menguatkan mereka yang sedang lemah dan tidak percaya diri hari-hari ini. Tuhan, kami mau Engkau pakai secara khusus, maka taruhkanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami dan mulut kami, supaya yang keluar itu penuh dengan kuasa dan membawa pertolongan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, pakai kami semua untuk memperkatakan perkataan yang menguatkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, perkataan yang menguatkan adalah sebuah perkataan yang bisa menolong orang lain, yang bisa menguatkan orang lain dan menghibur orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.